Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa At-Tafkir Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita semuanya bisa menemui bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga di bulan Ramadan tahun ini kita senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan di dalam melaksanakan ibadah dan aktivitas sehari-hari, sekaligus juga berdakwah, sehingga kelak di akhir Ramadan kita semuanya menjadi individu yang bertakwa. Para pemirsa At-Tafkir Channel, kali ini saya akan menyampaikan membahas terkait dengan bagaimana caranya kita ini mengenali suatu paham sekulerisme. Ya, sering kita lihat, sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, ya, fakta-fakta, statement-statement, kejadian-kejadian yang itu ada di hadapan kita dengar sehari-hari, kita lihat sehari-hari. Bisa jadi fakta, pembicaraan, statement itu kelihatannya sepele, tetapi kalau dikandung bisa jadi memuat pemahaman-pemahaman terkait dengan sekulerisme. Untuk itu, kali ini kita akan mencoba mengajak pemirsa Tafkir Channel untuk mengenali secara mudah bagaimana ciri-ciri dari sekulerisme. Baik. Yang pertama, ciri sekulerisme itu adalah meletakkan agama sebagai urusan pribadi. Ini ya, ciri yang pertama, meletakkan agama sebagai masalah atau urusan pribadi. Contohnya adalah kalau statement sehari-hari, contohnya gini. Ketika ada teman kita nggak sholat, kemudian kita ingatkan, sholat, masa nggak sholat? Lalu dia kemudian mengeluarkan statement gini, sholat atau nggak sholat itu urusan saya, dosa tidak dosa itu urusan saya, kalaupun dosa saya yang nanggung, bukan kamu, makanya nggak perlu kamu ngurusi orang lain, urus dirimu sendiri. Nah, pemirsa channel, At-Tafkir Channel, statementnya bagus ya, kedengarannya. Nggak perlu ngurusi orang lain, urus dirimu sendiri. Kalaupun dosa, itu tanggungan saya yang nanggung, bukan kamu. Ya memang secara dosa tanggungannya dia. Tetapi statement ini menunjukkan secara bawah sadarnya, kalau nggak hati-hati, orang ini terkena ciri-ciri dari sekulerisme. Nah, itu terkait dengan statement. Ya, yang kedua, ciri-ciri sekulerisme itu yakni menjauhkan agama dari pembahasan kehidupan. Kenapa kok menjauhkan agama dari kehidupan? Karena manusia memandang bahwasanya kehidupan yang ada di masyarakat itu bermacam-macam. Maka di masyarakat, masing-masing masyarakat ini mereka mempunyai nilai-nilai tersendiri yang itu harus dijaga. Ya, agama tidak boleh menilai nilai kehidupan di suatu komunitas masyarakat, karena itu yang dipunyai oleh masyarakat. Sebagai contoh,
di masyarakat Barat, ya, orang wanita berbusana bikini itu hal yang biasa. Tetapi di budaya Timur itu menjadi sesuatu yang tabu. Sesuatu yang tabu. Ya. Maka ketika budaya ini ketemu, pastilah terjadi benturan. Contoh yang lain, di budaya Timur, ya, misalkan kayak di Papua. Pakaian-pakaian seperti yang ada di Papua, misalnya hanya memakai koteka dan sebagainya, itu dianggap sebagai bagian dari nilai-nilai kehidupan masyarakat. Maka kita perlu menghargai nilai-nilai masyarakat seperti itu. Ya, contoh yang lain, yakni terkait dengan adanya pembahasan, adanya kebiasaan, ya, mempercayai sesuatu yang gaib, bahwasanya yang gaib itu dia menjaga wilayah itu, kemudian memberikan istilahnya bahasanya sesajen dan sebagainya. Itu adalah nilai-nilai dari masyarakat. Maka agama perlu dijauhkan dari pembahasan masalah ini karena itu bertentangan dengan nilai masyarakat. Nah ini ya, 2, yaitu ciri dari sekularisme menjauhkan agama dari pembahasan kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, ciri yang khas lagi dari sekularisme adalah menjauhkan agama dari pembahasan-pembahasan yang itu menyangkut urusan pengelolaan publik atau wilayah di dalam bernegara. Baik itu ekonomi, baik itu politik, sosial, dan sebagainya. Ya, sebagai contoh, ketika ada suatu proyek atau suatu bisnis, ada suatu transaksi atau suatu tender, maka melakukan markup biaya anggaran itu adalah hal yang biasa. Melakukan kecurangan untuk meraup materi yang lebih banyak itu hal yang biasa. Dan ini tidak boleh dikaitkan dengan agama. Agama harus dijauhkan. Kenapa? Kalau pakai agama ya nggak cool bahasa mereka. Kalau pakai agama ya nggak sukses. Sehingga yang terjadilah kong kali kong, terjadilah saling melakukan, saling memberikan keuntungan dalam suatu kecurangan. Dan itu hal yang biasa baik di dalam politik maupun di dalam ekonomi. Nah, inilah 3 ciri terkait dengan sekularisme. Lalu bagaimana dengan kita kaum muslimin? Dalam Islam, sekularisme ini tidak dapat diterima karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Karena dalam pandangan Islam, semua urusan tidak bisa dipisahkan dari pandangan Islam. Karena Islam itu mengatur semua. Dalam pandangan Islam, ketika sesuatu itu tidak diatur dengan Islam, maka yang muncul adalah kecurangan, ketimpangan, kerusuhan, kejahatan, kebodohan, kemaksiatan, dan itu sangat-sangat merugikan kehidupan masyarakat. Untuk itulah Islam ini sangat menolak sekularisme.
dan sangat sensitif terhadap masalah sekularisme. Dan perlu diingat, ya, dalam surat Al-An'am Allah berfirman, "Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Apa itu? Qul, katakanlah, sesungguhnya salatku, ya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Maksudnya apa di sini? Sesungguhnya kehidupan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Artinya untuk beribadah, artinya semua hal dalam kehidupan kita ini itu akan dianggap ibadah kalau kita mengikuti tuntunan dari Allah. Baik itu wilayah publik, baik itu wilayah privat, baik itu ekonomi, baik itu politik, apapun di situ. Semuanya diatur. Maka mari kita sebagai muslim, ayo kita waspada terhadap pemahaman sekularisme. Ya, kita cermati ciri-cirinya. Dan kita juga terus menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan bahayanya sekularisme. Terakhir, semoga Allah memberikan kita keistiqomahan, pemahaman yang kafah, sehingga kita diberi kemampuan mendeteksi hal-hal apa yang bertentangan dengan Islam, dan senantiasa kita diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan Islam ini dalam kehidupan. Kurang lebihnya mohon maaf. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.